Halo semuanya, bertemu lagi dalam kelas kimia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang stoikiometri kimia atau perhitungan kimia, khususnya lebih banyak kita akan bahas tentang konsep mol. Bagaimana mencari jumlah mol, bagaimana mencari molaritas, bagaimana mencari volume suatu zat kimia dalam reaksi kimia. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah konsep mol Avogadro. Konsep mol berdasarkan hipotesis Avogadro. Kemudian yang kedua itu adalah perbandingan koefisien Gay-Lussac, jadi kaitan antara konsep dari Avogadro dengan Gay-Lussac itu seperti apa. Lalu kita akan melihat bagaimana cara menentukan nilai mol zat pada suhu dan tekanan yang sama, pada T dan P yang sama. Gitu. Oke, langsung saja kita mulai dari konsep mol berdasarkan hipotesis si Avogadro ya, Bapak Avogadro. Konsep Avogadro bunyinya seperti ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, suatu zat yang memiliki volume yang sama, jadi gas-gas yang punya volume yang sama, akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Gitu. Jadi berdasarkan hukum Bapak Avogadro, suatu senyawa kalau diukur pada suhu dan tekanan yang sama atau pada temperatur dan tekanan yang sama, apabila volumenya sama, maka jumlah mol dan jumlah molekulnya pun akan sama, gitu. Oke, contoh seperti yang ditampilkan ya di slide ini. Di sini kita punya dua balon yang berisi CO2 dan juga oksigen. Di sini kita sudah melihat keterangan bahwa molekul CO2 di sini adalah sebanyak 5 molekul, kemudian oksigen itu sebanyak 5 molekul. Nah, kira-kira perbandingan volume dari kedua balon ini tuh seberapa gitu ya? Apakah sama atau tidak? Nah, tetapi di sini kita sudah dapat clue juga bahwa suhu dan tekanannya sama. Artinya, kedua balon ini memenuhi syarat atau standar dari hipotesis Avogadro. Yang artinya apa? Kalau misalnya jumlah molekulnya sama, ini kita bisa balik ya. Kalau misalnya jumlah molekulnya sama, maka volumenya juga akan sama. Atau jumlah molnya sama, maka volumenya juga akan sama. Nah, di sini kita sudah perhatikan bahwa jumlah molekul CO2 itu sebanyak 5, sementara jumlah molekul si oksigen juga sama-sama 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume CO2 di balon warna merah sama dengan volume O2 di balon yang warna biru. Jumlah molnya juga sama, NCO2 di balon warna merah sama dengan NO2. Kenapa demikian? Karena jumlah molekulnya sama-sama 5 dan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Ya, entah seberapa pun suhunya atau entah seberapa besar pun tekanannya, yang jelas suhu dan tekanannya sama. Nah gitu. Oke. Contoh. Misalnya kita punya reaksi ya. Kita punya reaksi gas karbon monoksida atau gas CO ini direaksikan dengan gas oksigen, kita akan memperoleh senyawa karbon dioksida. Lalu ditanya, manakah yang volumenya sama jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Gitu ya. Jadi diukur pada suhu dan tekanan yang sama antara ketiga senyawa ini, CO, oksigen, dan CO2. Gitu. Cara paling mudahnya seperti apa? Cara paling mudah itu adalah bandingkan ketiga koefisien dari senyawa tersebut. Di sini koefisiennya adalah 2, ini 2. Nah, di sini koefisiennya 1 ya. Sementara CO memiliki koefisien yang 2 juga. Kenapa? Karena dalam reaksi kimia, perbandingan koefisien itu dapat mewakili nilai jumlah molekul. Oke? Jumlah molekul. Koefisien dapat mewakili seberapa banyak molekul dari senyawa tersebut. Nah, misalnya di sini kita punya karbon monoksida. Koefisiennya adalah 2. Saya tulis 2 ya.
Kemudian dibandingkan dengan koefisiennya oksigen. Oksigen itu koefisiennya 1. Kemudian dibandingkan dengan koefisiennya CO2, yaitu koefisiennya sama dengan 2. Nah, karena di sini dituliskan kalau misalnya koefisien itu sama dengan mewakili jumlah molekul, sehingga dapat disimpulkan, oh berarti antara CO, di sini CO ya, CO dengan CO2 itu memiliki koefisien yang sama sehingga jumlah molekulnya juga sama. Sehingga kalau berdasarkan permintaan dari soal yang mana yang volumenya sama ketika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berarti kita lihat yang nilai molekulnya sama atau yang jumlah koefisiennya sama, yaitu CO dan CO2. Sementara oksigen atau O2, volumenya itu seberapa banyak? Volumenya itu ya setengah dari volume CO atau volume CO2. Kenapa setengah? Karena perbandingannya adalah 1:2 gitu ya. Oke, itu untuk hipotesis Avogadro. Semoga bisa paham ya. Oke, kita lanjutkan ke hukum Gay-Lussac. Nah, supaya kita lebih efisien dalam memahami konsep Avogadro, muncullah hukum yang lain yang membantu kita untuk semakin mempermantap konsep ini, gitu, supaya kita nggak bingung-bingung. Namanya itu adalah hukum Gay-Lussac, gitu. Nah, hukum Gay-Lussac juga sama prinsipnya, yaitu diukur pada suhu, pada temperatur dan tekanan yang sama. Nah, bunyinya seperti ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi, dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, kalau berdasarkan Avogadro di situ kan dibilang ya nilainya sama. Gitu ya. Sementara kalau di Gay-Lussac ini lebih berfokus kepada perbandingan, yaitu bilangan bulat dan sederhana. Nah, contoh kita gunakan reaksi yang tadi ya. Kita punya reaksi 2 karbon monoksida. Kita ganti warna tinta dulu ya supaya beda warnanya. Oke. 2 karbon monoksida bereaksi dengan 1 oksigen atau 1 O2 menghasilkan 2 CO2. Nah, yang dimaksud oleh Gay-Lussac perbandingan bulat dan sederhana itu adalah nilai-nilai koefisien ini. 2, 1, dan 2. Sehingga kita dapat perbandingan 2:1:2. Gitu. Nah, ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Avogadro ya, gitu. Bahwa kalau diukur dalam suhu dan tekanan yang sama, kalau ada suatu gas yang volumenya sama, maka jumlah molekulnya juga sama. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa koefisien ini adalah perwakilan dari jumlah molekul. Nah, tetapi Gay-Lussac menekankan lagi bahwa perbandingannya itu adalah perbandingan bulat dan sederhana. Artinya apa? Kalau kita punya reaksi yang belum setara, maka wajib disetarakan terlebih dahulu dengan perbandingan yang sekecil mungkin tetapi bilangan bulat. Gitu. Jangan buat perbandingan misalnya di sini jadi 1, di sini 0,5, kemudian di sini 1. Itu kurang tepat ya, gitu. Oke? Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau koefisien sama, ini ketika diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya. Kalau koefisien sama, maka jumlah molekulnya sama, maka jumlah volumenya juga pasti akan sama. Gitu. Oke, itu Avogadro dan juga Gay-Lussac. Jadi kedua hukum ini tidak bertentangan ya, tetapi sama-sama saling melengkapi. Gitu. Oke, nah dari tadi kita belajar molekul, jumlah molekul, dan jumlah mol gitu ya. Nah, di sini kita review sedikit ya. Jumlah mol itu adalah satuan yang digunakan untuk menghitung banyaknya partikel dalam suatu zat. Mol itu adalah satuan yang digunakan untuk memberikan gambaran seberapa banyak partikel, molekul, atom, atau ion dalam suatu zat. Partikel itu misalnya gini, kita punya senyawa NaCl. Nah, kalau kita pecah, maka kita punya Na plus dan Cl minus. Na plus dan Cl minus ini adalah partikel ion namanya. Gitu. Kalau kita gabung seperti ini, partikel NaCl namanya. Gitu ya, itu namanya partikel. Nah, 1 mol itu sama nilainya dengan 6,02 kali 10⁻23 partikel.
angka ini itu sering disebut sebagai bilangan Avogadro ya, atau simbolnya itu biasanya adalah Na. Kalau bukan Na itu biasanya disimbolkan dengan L. Na atau L gitu. Oke. Jumlah mol menunjukkan kumpulan partikel yang kita punya dalam suatu benda. Artinya apa? Artinya kalau kita ditanya berapa jumlah partikel dari zat A gitu. Sehingga cara kita gimana? Ya kita tinggal kalikan jumlah molnya berapa dikalikan dengan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Karena apa ya? Karena 1 mol itu setara dengan 1 Na atau setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Begitu. Oke. Nah, seharusnya ada contoh ya. Oke, sebelum ke contoh soal ya. Kesimpulannya adalah berdasarkan hipotesis Avogadro dan hukum dari Gay-Lussac, maka dapat disimpulkan, ini contoh reaksinya ya, bahwa koefisien X itu akan berbanding lurus dengan koefisien Y gitu. Ini contohnya, jangan bingung ya, ini kenapa ada X dengan, kenapa hanya ada X dengan Y, X, Y 2-nya tidak ada ya. Kamu bisa ganti X-nya menjadi XY atau Y-nya jadi XY sama saja gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan kita. Kita dapatkan bahwa koefisien X berbanding dengan koefisien Y sama dengan volume X itu berbanding dengan volume Y, maka jumlah mol X berbanding dengan jumlah mol Y, jumlah molekul X berbanding dengan jumlah molekul Y. Persamaan ini juga itu akan kamu butuhkan dalam perhitungan, dalam memperkirakan kira-kira berapa volume suatu zat kalau cuma diketahui salah satunya gitu. Contoh ya, contoh soal. Semoga bisa lebih paham dengan contoh ini. Oke, pada suhu dan tekanan yang sama, gas nitrogen dan gas hidrogen bereaksi membentuk gas amonia atau NH3 menurut reaksi persamaan yang ditampilkan di soal. Gitu. Nah, di sini kita dapat clue. Jika volume gas nitrogen yang bereaksi adalah 4 liter, berarti gas nitrogen yang mana? Gas nitrogen itu adalah N2, volumenya adalah 4 liter. Maka tentukanlah berapa volume gas hidrogen yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, berapa volume gas amonia yang terbentuk. Gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Cara simpelnya itu adalah kita gunakan perbandingan koefisien di kesimpulan yang tadi ini. Nah, karena yang ditanya itu adalah volume, maka kita ambil yang ini aja nih ya. Kita ambil bagian sini karena yang ditanyakan adalah volume ya, berarti kita balik ke sini. Kita bisa gunakan salah satu rumusnya, yaitu kita ganti tinta dulu ya. Oke. Berarti kita bisa gunakan koefisien X, kita ganti menjadi koefisien yang sudah diketahui volumenya, yaitu koefisien N2 per koefisien ini untuk bagian A, koefisien H2 atau hidrogen sama dengan volume N2 Vn2 dibagi dengan volume H2. Masukkan nilainya berapa? Koefisiennya itu adalah, koefisien N2 itu adalah 1 dibagi dengan koefisiennya H2 3 sama dengan volume N2 itu sama dengan 4. Sementara yang dicari itu adalah volume H2. Oke. Lanjut ke sini. Nah, 1 dibagi 3 berarti kita kali silang ya. 1 dikali dengan volume H2 sama dengan 3 dikali dengan 4. Sehingga volume H2 itu sama dengan 12 ya. 1 dikali volume H2 sama dengan 12. Volume H2 sama dengan 12 dibagi 1, maka jawabannya itu adalah 12 liter. Oke. Jadi volume H2 yang terbentuk itu banyak berapa? Jawabannya adalah 12 liter. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang kedua. Untuk yang kedua
Kita hapus dulu ya. Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan itu adalah berapa volume gas amonia yang terbentuk. Nah, karena sekarang kita sudah punya dua data. Data yang pertama tadi itu adalah data volume N2 4 liter. Kemudian data volume hidrogen di sini kita sudah dapat nilainya tadi ya, sama dengan 12 liter. Nah, kita bisa gunakan rumus yang sama untuk perhitungan gas amonia yang terbentuk gitu. Misalnya kita gunakan dari volume gas hidrogen ya, berarti koefisien H2 dibagi koefisien NH3 sama dengan volume H2 dibagi volume NH3. Koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah H2 adalah 3 dibagi dengan 2 sama dengan volume H2 berapa? 12 dibagi dengan volume NH3. Oke, kita pindah ke atas. Kita kali silang ya. 3 dikali dengan volume NH3 sama dengan 12. 12 dikali dengan 2. Berarti 3 volume NH3 V NH3 sama dengan 24. Oke. Berarti volume NH3 sama dengan 24 dibagi dengan 3. Berarti nilainya adalah 8 liter. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat nilainya adalah 8 liter. Di sini nilainya adalah 8 liter. Nah, cara untuk mengujinya supaya kita yakin jawaban kita benar atau tidak, ya kita bisa uji ya. Nah, sekarang perhatikan tinta yang warna biru ya. Di sini koefisiennya 1. Sorry. Di sini N2 koefisiennya 1, kemudian H2 koefisiennya 3, NH3 koefisiennya adalah 2. Artinya perbandingan jumlah molekulnya itu adalah 1 banding 3 banding 2 gitu. Nah, perbandingan ini juga itu akan menjadi perbandingan jumlah volume. Kenapa? Karena diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Artinya kalau di sini 4 liter, maka 3 kali dari 4 itu sama dengan 12. Dan 2 kali dari 4 itu sama dengan 8. Nah, sesuai ya dengan hasil perhitungan yang kita dapatkan. 4 ini adalah volume untuk si N2, 12 ini adalah volume untuk si hidrogen, 8 ini adalah volume untuk si NH3 gitu. Oke, sekian untuk Avogadro dan juga Gay-Lussac ya. Semoga melalui video ini kalian bisa lebih paham tentang kedua konsep ini, bagaimana cara menerapkannya dalam perhitungan kimia. Sampai jumpa di video berikutnya.